Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, Saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang adil dan benar dalam setiap jalan-jalan dan ketetapan firman-Nya. Hari ini kita ada itu karena keadilan, kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan bagi saya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita terus mencintai sabdanya, perintahnya, menaruh perhatian kita lebih daripada segala-galanya. Langsung saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama menyimak firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 33. 2 Tawarik pasal 33, kita akan membaca beberapa ayat. Bapak Ibu boleh membaca dari ayat 1 sampai terakhir. Karena firman Tuhan ini bukan hanya ini, tapi semua bagian firman Tuhan itu sangat memberkati kehidupan kita semua. 2 Tawarik pasal 33 saya bacakan ayat 9 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Saya lanjutkan ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Luar biasa. Puji Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yaitu kesempatan kedua. Berbicara tentang kesempatan kedua ini adalah kata-kata yang sangat indah bagi saya orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga bersyukur buat kesempatan kedua yang selalu Tuhan anugerahkan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang adil dan setia atas setiap janji setianya, atas kesetiaannya bagi dirinya sendiri bahwa dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang setia. Dia menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan kita, selalu memberikan kesempatan kedua bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Dia selalu membuka diri untuk menerima kita kembali. Dan juga memberikan kesempatan kedua bagi umatnya yang berdosa dan menyesali dosa dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Pemulihan dan keindahan diri diberikan oleh Tuhan. Kehormatan bagi umatnya diberikan oleh Tuhan. Bagi kita yang mau menyesali dosa kita dan mau memohon ampun kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Ketika kita hidup di dalam pertobatan, maka kita akan melihat banyak kemuliaan Tuhan, kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa kita bayangkan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang berkata, ketika kita berdosa, ketika kita salah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang orang berkata begini Bapak Ibu, anggaplah itu batu loncatan. Supaya imanmu lebih dalam di dalam Tuhan. Ketika engkau menerima pengampunan. Seringkali saya mendengar nasihat itu dari orang-orang yang sudah tua Bapak Ibu yang terkasih ya. Dan saya pun pernah menerima kata-kata itu dari seseorang yang sepuh. Dia berkata, ketika kamu salah, kembali kepada Tuhan. Dan anggaplah hal itu adalah kesempatan kedua bagi kamu. Dan kesempatan kedua itu kamu jangan sia-siakan. Karena di mana kamu menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin, amin. Dan betul Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang yang benar. Kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kembali kita simak dan perhatikan firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 33. Berbicara tentang kesempatan kedua. Siapakah yang dimaksudkan Bapak Ibu? Kita semua.
secara khusus di dalam firman Tuhan ini, yaitu Raja Manasye. Di mana Raja Manasye ini adalah raja yang tidak meniru kehidupan dari ayahnya, yaitu Raja Hizkia, yang mengasihi Tuhan, yang menyingkirkan Baal-Baal sembahan mereka dan menyembah Allah yang benar. Tetapi tidak demikian dengan anak kandungnya. Ketika dia menggantikan ayahnya menjadi raja, dia melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Dia menyakitkan hati Allah. Bapak Ibu dapat melihatnya di dalam ayatnya yang ke-6 akhir. Dikatakan ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ada banyak sekali daftar kejahatan yang dilakukan oleh Manasye. Ayat 2 sampai ayat 7, Bapak Ibu baca ayat ini. Ini adalah daftar kejahatan keji yang dilakukan oleh Raja Manasye, yang dilakukan di hadapan Tuhan. Dan kejahatan itu dikatakan sama seperti bangsa-bangsa sebelumnya, bangsa-bangsa pendahulu yang sudah dihalau oleh Tuhan. Bahkan ayat yang kita baca tadi dikatakan dia menyesatkan bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan di hadapan orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Manasye ini sangat menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Kalau Bapak Ibu baca kembali dari ayat 2 sampai ayat 7, beberapa yang saya dapat bagikan, Bapak Ibu dapat membaca detailnya dalam firman Tuhan. Kejahatannya adalah, yang pertama, dia membangun para Baal dan menyembah para Baal, dan juga membangun mesbah di rumah Tuhan, membangun mesbah Baal di dalam rumah Tuhan, dan juga dilakukan pengorbanan anak kandungnya sendiri, dikorbankan ke dalam api di Lebak Ben Hinom. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, anaknya sendiri dikorbankan Bapak Ibu sebagai korban apian yang dipersembahkan kepada dewa. Memang kita belajar ada banyak raja juga yang melakukan hal demikian. Tetapi Raja Manasye adalah raja yang terakhir daripada raja-raja yang lain. Dan Raja Manasye tentunya tahu tentang hal itu. Tapi ketika dia tahu itu hal yang salah, dia pun lakukan. Tidak seperti ayahnya yang kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dikatakan selain mengorbankan anaknya, dia juga memanggil para tukang peramal, tukang sihir, para pemanggil arwah dan lain-lain sebagainya yang diperbuat oleh Raja Manasye ini. Banyak daftar kejahatan yang dilakukannya dan menimbulkan sakit hati Allah. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 11 ini adalah hukuman bagi Raja Manasye. Tadi kita sudah baca, Tuhan mengirim tentara Asyur, mereka menangkap Manasye dan membelenggunya dengan dikatakan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Tetapi Bapak Ibu, di dalam penghukuman ketika Raja Manasye ini mengalami hukuman dari Allah oleh karena perbuatannya yang telah menyakitkan hati Allah, dia dibelenggu, dia ditawan ke Babel, dan dikatakan waktu dia di Babel dalam tawanan pada ayatnya yang ke-12, di sana dia berusaha untuk melunakkan hati Allah. Dia menyesali perbuatan dosanya, dia mengakuinya di hadapan Tuhan, dia memohonkan pengampunan kepada Tuhan, memohonkan ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kita dapat melihat kesempatan kedua. Kesempatan yang sekian-sekian Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kita tidak hanya dapat menerima kesempatan kedua, tetapi kalau Tuhan berikan lagi kesempatan yang kesekian dan kesekian bagi kita, pandanglah itu suatu keindahan dan kemurahan hati Allah. Manasye ketika dia berdoa kepada Tuhan, pada ayatnya yang ke-13 dikatakan Tuhan mengabulkan doanya, membawa kembali Raja Manasye ini ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kasih Allah, Dia Allah yang sangat baik, Dia adil dalam setiap perbuatannya. Dikatakan Manasye dibawa kembali ke Yerusalem dan kedudukannya dipulihkan oleh Tuhan. Kembali diberikan kedudukan sebagai raja dan dimuliakan. Tuhan melakukan 2 kali lipat
Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya orang yang sudah dihukum mungkin tidak besar kemungkinan untuk menduduki kembali kedudukannya. Hukum di Indonesia saja, ketika orang sudah memiliki catatan hitam, maka dia tidak akan dipercayakan lagi sebagai pemerintah. Tidak demikian dengan Tuhan. Dia Allah yang sangat baik, tidak sama dengan hukum dunia. Dia berikan lebih daripada apa yang menjadi hukum di dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 14-17 itu adalah daftar dari pertobatan, buah pertobatan dari Raja Manasye. Dia dikatakan ketika dia bertobat, Tuhan kembali menerima dia dipulihkan. Dikatakan pada ayatnya yang ke-14. Kemudian ia mendirikan tembok luar dari kota Daud. Dia juga membangun kembali mezbah-mezbah Tuhan. Dia menyingkirkan pala Baal dan dia kembali menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat membaca ayat 14-17. Itu buah pertobatan dari Raja Manasye. Oleh karena itu, inti dari firman Tuhan ini, pandanglah suatu anugerah yang luar biasa dan begitu mulia daripada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini mungkin ada kesalahan, Bapak Ibu yang terkasih, ada luka batin, ada sesuatu yang kita simpan dalam hati kita, mungkin sakit hati, mungkin dendam, kepahitan, lepaskan itu. Amarah yang kita simpan mungkin dan kita merasa baik-baik saja, lepaskan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang meninggalkan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan, indahkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saya dan Bapak Ibu masih hidup, selagi kita sedang berdosa dan itu kita masih hidup, kita masih melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan itu baik. Waktu yang kita masih bisa menikmati dalam hal yang keadaan tidak baik, itu adalah kesempatan kedua, anugerah terbesar, supaya detik-detik, waktu-waktu, hari-hari itu kita dapat datang berteluk lutut di hadapan Tuhan, mencari hati Allah, merendahkan diri seperti Raja Manasye, memohonkan pengampunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya pernah menyampaikan dalam Renungan 79, jangan sampai Tuhan sudah turun tangan dan itu adalah waktu terakhir bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi kesempatan, maka kita akan menerima hal yang peristiwa mengerikan daripada Tuhan. Kalau kita dicambuk oleh Tuhan. Oleh karena itu indahkan kesempatan kedua, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau lebih lagi daripada apa yang engkau rasakan sebelum engkau melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang menyesali dosanya dan benar-benar hidup dalam pertobatan. Dan tunjukkan wujud pertobatan kita kepada Tuhan. Seperti Raja Manasye, ada buah pertobatan dalam hidupnya. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara, bertobat, menyatakan diri mengasihi Tuhan, ada kan buah pertobatan dari hidup kita. Mungkin yang dulunya kita tidak suka menyembah, sekarang ketika kita bertobat dan menerima Tuhan dalam hidup kita, marilah kita menjadi orang yang suka menyembah. Mungkin kita tidak suka memberi, mari kita menjadi orang yang suka memberi. Mungkin kita tidak menjadi orang yang suka bersyukur sebelumnya, tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Dia menerima kita kembali. Jadilah orang yang selalu mengucap syukur, merasa cukup di dalam kehidupan kita. Dengan rasa cukup, maka mental, rohani, fisik kita akan bahagia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan masalah keluarga, pribadi dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur dan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami dapat renungkan pada hari ini. Engkau Allah kami yang selalu memberikan kami kesempatan kedua. Tuhan, tolong kami, kuatkan hati pikiran kami untuk mengambil tindakan meninggalkan kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu. Dan ajar kami juga Tuhan untuk memiliki buah pertobatan kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberi yang terbaik dan sangat baik dan menghargai hidup kami yang mau bertobat
bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa bagi saudara yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta, supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan yang dirindukan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan perekonomian, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati usaha. Menyerahkan kesehatan supaya Tuhan memberi kesembuhan, pendidikan supaya Tuhan memberi hikmat, karir dan pekerjaan supaya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi penyelesaian pembangunan rumah, kiranya Tuhan mengadakan, menyediakan, memberkati. Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.